Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul mahir, tingkat mahir. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan modul dasar dan menengah, sekarang kita masuk ke modul mahir. Nah, dalam modul mahir ini sudah masuk ke dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan sehari-hari biasanya. Nah, dalam modul mahir ini ada soal yang pertama, menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar, dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12, dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat. Mahir ke-1. Nah, seperti biasa, yang pertama kita int, my, setelah itu masukkan tipe data, yaitu integer, lalu masukkan variabel, jam masuk, jam keluar, dan lama. Setelah itu print f, jam masuk, setelah itu scan input dan masukkan ke variabel masuk, jam masuk. Setelah itu pindah ke line 8, print f, jam keluar, scan f, input, lalu masukkan ke jam keluar. Setelah itu kita masuk ke percabangannya, yaitu jika if jam keluar lebih besar atau sama dengan jam masuk, maka proseslah lama sama dengan jam keluar dikurang jam masuk. Dan printlah output lama bekerja sama dengan hasil dari proses ini, yaitu variabel lama 1 jam. Jika tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line 15, yaitu kita proses lagi lama sama dengan kurung buka 12 ditambah jam keluar, kurung tutup dikurang jam masuk. Setelah itu printlah f, lama bekerja sama dengan hasil dari proses, yaitu lama lalu jam. Nah, agar lebih mengerti lagi, mari kita coba. Nah, di sini masukkan jam, misalnya kita masukkan jam 8. Setelah itu jam keluarnya adalah 11, maka lama bekerja adalah 3 jam. Seperti itu. Lebih paham lagi, mari kita coba lagi. Ada baik, oke. Jam masuk misalnya 11, setelah itu 3, maka lama bekerjanya adalah 4 jam. Nah, di sini jam keluar itu adalah kurang dari jam masuk, artinya ini tidak terpenuhi. Lalu pindah ke sini, bagi jam keluar ditambah 12 dikurangi jam masuk, lalu printlah lama. Itu. Oke, kita lanjut ke modul 2, yaitu dengan soal menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir yang dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar, dengan ketentuan seperti soal nomor 1. Biaya parkir 2 jam pertama yaitu dengan harga 1.500 dan jam berikutnya naik 1.000. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat. Pertama, kita int main, itu biasa, bukan data yang variabel tipe data, yaitu integer, masukkan variabel, masuk, keluar, lama parkir, dan tarik. Setelah itu printf, jam masuknya, terus scan inputnya, lalu masukkan ke variabel masuk. Setelah itu printf, jam keluar, lalu scan input, masukkan ke variabel keluar. Setelah itu kita masuk ke percabangan, yaitu if sebenarnya kurung keluar lebih besar daripada jam masuk, maka proseslah lama parkir.
sama dengan keluar dikurangi masuk. Maka printlah lama parkir, variabelnya, prosesnya, hasil proses, setelah itu jam. Jika tidak terpenuhi if pertama, maka akan masuk ke line 16 dan akan memproses lama parkir ABS, terus masukkan jam masuk dikurangi 12, lalu dikurang keluar, lalu print F lama parkir hasil dari proses yang di atas, lalu jam. Setelah itu if lagi agar masuk ke percabangan kedua. Nanti setelah diproses ini, maka kita buat if lagi, yaitu lama parkir kurang atau sama dengan 2, yaitu tarifnya adalah 15.000. Maka printlah tarif sama dengan tarif parkir ini hasil dari proses berikut, lalu akan dimasukkan ke dalam persen D ini. Namun jika ini tidak terpenuhi, maka akan langsung ke line 27, yaitu tarif sama dengan lama parkir dikurang 2 dikali 1000 ditambah 1500. Maka print F tarif parkir hasil proses, lalu dimasukkan ke persen D berikut ini. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita coba. Oke, jam masuk misalnya 8, jam keluarnya adalah 9, maka lama parkir adalah 1 jam dan tarif parkir adalah 1500. Oke, setelah itu kita coba lagi. Jam masuk misalnya jam 8, keluarnya jam 11, maka lama parkir adalah 3 jam, maka tarif parkirnya naik 1000 menjadi 2500. Coba lagi yang 11 deh, 11 keluarnya jam 3, maka parkirnya adalah 4 jam dan tarif parkirnya adalah 3500. Oke, lanjut ke soal nomor 3, modul mahir, yaitu menghitung lama jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit berdasarkan jam mulai, yaitu jam dan menit, dan jam selesai yang diinput. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Pertama, kita ketik yang tema seperti biasa, lalu kita pilih tipe data yaitu integer, lalu masukkan variabel yaitu masukkan jam, masukkan jam K, jam M. Jam K itu jam keluar, jam M itu jam masuk, itu juga menitnya. Setelah itu diselang durasi jam, durasi menit, total, dan total keseluruhan. Oke. Nah, di sini kita pilih dulu, masukkan jam mulai, lalu scan, input, lalu masukkan ke variabel jam. Begitu juga sampai dengan line 12. Maka proses dulu total M atau total masuk, yaitu jam dikali 60 ditambah menit masuk. Begitu juga dengan keluar, total K sama dengan jam keluar dikali 60 ditambah menit keluar. Setelah itu masuk ke percabangan, if total lebih besar sama dengan total M. Maka jika data ini terpenuhi, maka akan memproses selang sama dengan total dikurang total keluar dikurang total masuk. Setelah itu, jika data ini tidak terpenuhi, if ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke else, yaitu pada line 20, maka akan memproses selang sama dengan 12 dikali 60 dikurang total masuk ditambah total keluar.
Setelah itu kita keluar dari else, lalu masukkan durasi, kita proses durasi jam, yaitu sama dengan selang dibagi 60. Setelah itu ada yang menit, durasi menit, sama dengan selang modulus 60. Nah, setelah itu printf durasi menit, maka keluarkan hasil proses selang di berikut ini, lalu masuk ke 27 printf durasi adalah hasil dari proses durasi jam, masukkan ke D pertama, lalu durasi menit pada D yang kedua akan berjalan seperti berikut. Mari kita coba. Jam mulai. Oke. Jam mulainya misalnya jam 10, menit mulainya 30. Untuk menit keluarnya sebentar, 12. Untuk menit mulai ini salah, harusnya ini menit keluar, yaitu 10. Maka durasi menit adalah 100, durasi adalah 1 jam 40 menit. Kita coba lagi. Kita coba ini menit keluarnya 1. Maka durasi menitnya adalah 190 dan durasi jamnya adalah 3 jam lebih 10 menit. Oke. Setelah itu ada mahiyat nomor 4, yaitu menaikkan jam sebesar 1 menit dari jam yang diinput. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Seperti biasa, kita int main, lalu pilih tipe data, yaitu integer, lalu masukkan variabel x dan y. Setelah itu print, masukkan jam, lalu scan input untuk dimasukkan nantinya ke variabel x. Oke, lanjut ke 8, garis 8, printf, masukkan menit, dan scan input dan masukkan ke variabel y. Lanjut ke perkembangannya, if x lebih besar dari 0, jika x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 24. Setelah itu, jika y lebih besar dari 0 dan y lebih kecil dari atau sama dengan 60, setelah itu masukkan lagi jika y sama dengan 5 sama dengan 59, maka printlah x variabel x ditambah 1 sama dengan 00. Seperti itu, namun jika proses ini tidak terpenuhi, maka masuk ke line 15, maka printlah variabel x ya, lalu variabel y ditambah 1. Namun jika ini semua tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line 20 dan akan mengeluarkan output, yaitu maaf Anda salah input. Oke, kita coba. Panjang misalnya 10, menitnya 30, maka akan ditambah 1 jadi 10, 3, 1. Oke. Lanjut, kita coba lagi. Misalnya 10 lebih 59,
Output yang dikeluarkan adalah 11.00 karena yang if pertama, yang ini, yang tiga ini terpenuhi semuanya. Seperti itu. Pindah 1 jam menjadi 11. Oke, lanjut ke soal nomor 5, modul lahir soal nomor 5, yaitu sebuah acara wisata akan menggunakan mobil berkapasitas 7 penumpang per mobilnya. Apabila terjadi kelebihan penumpang, meskipun hanya 1 orang, maka mobil yang digunakan akan ditambah 1. Dan buatlah algoritma untuk menghitung jumlah mobil yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta yang akan ikut. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat di modul mahir 5. Biasa kita int main, lalu masukkan tipe data, yaitu integer, variabelnya peserta dan mobil, lalu print, masukkan jumlah peserta, lalu scan, input, dan masukkan ke variabel peserta. Setelah itu masuk ke percabangan, yaitu jika peserta lebih besar dari 7, maka mobil sama dengan peserta dibagi dengan 7. Setelah itu if lagi, jika peserta modulus 7 tidak sama dengan 0, maka mobil akan di plus-plus atau ditambah 1. Setelah itu, jika semua if ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line nomor 15. Oke, line 15, yaitu mobil sama dengan, sebentar, else if peserta lebih besar dari 0, maka mobil sama dengan 1. Print mobil yang diperlukan sama dengan variabel mobil atau hasil dari pemrograman berikut ini. Oke, akan lebih mengerti. Mari kita coba jalankan masukkan jumlah peserta. Oke, misalnya 5, maka mobil yang diperlukan adalah 1. Oke, lebih mengerti lagi. Mari kita coba lagi. Oke, masukkan jumlah peserta. Misalnya 8, maka mobil yang akan diperlukan yaitu adalah 2, walaupun hanya 1 saja kelebihannya. Atau maka mobil yang diperlukannya adalah 3. Seperti itu. Ini lanjut ke soal nomor 6, yaitu menentukan hari yang akan datang, di mana hari tersebut diinput dengan asumsi sekarang hari Senin. Maksudnya, mari kita langsung saja ke program pemrogramannya. Yang pertama, kita masukkan int main seperti biasa. Lalu kita pilih tipe data, yaitu int, dan variabelnya adalah hari dan hasil. Dan di sini ada tambahan data, variabel data yaitu char, dan ininya adalah hari, dan charnya 10 karakter. Oke, masukkan hari keberapa berikutnya, lalu scanlah input tersebut dan masukkan ke dalam hari. Nah, masuk ke percobaan. Jika if sama dengan hari kurang dari 7, maka hasil sama dengan hari. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line 14, yaitu hasil sama dengan hari modulus 7. Namun masih saja tidak terpenuhi, maka akan masuk ke line 18, yaitu if hasil sama dengan 0, Skevi nama hari sama dengan Senin, maka akan menghasilkan Senin jika modulusnya 0. Namun jika modulusnya 1, hasilnya modulusnya 1 sama dengan 1, maka nama harinya adalah Selasa.
begitu juga seterusnya. Jika hasil modusnya 2, maka output yang akan dikeluarkannya yaitu ada hari Rabu. Modusnya sama dengan 93, maka output yang dikeluarkan adalah Kamis. Begitupun seterusnya. Maka setelah ke bawah, maka akan mentok di 3 line 36. Hasilnya adalah jika modusnya hasilnya 6 sama dengan 6, maka output yang dikeluarkan adalah minggu. Yaitu setelah itu printf itu hasil proses variabel hari dari hari Senin adalah hari nama harinya, masukkan variabel nama hari di sini yang sekali tadi. Berarti mari kita coba hari keberapa berikutnya. Oke, misalnya kita menggunakan 10, maka hari 10 dari hari Senin adalah hari Kamis. Oke, hari 20 hari dari hari Senin adalah hari Minggu, karena modusnya adalah di 6, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai 9 yang di input. Contohnya seperti berikut. Nah, saya kurang mengerti dalam hal ini karena jujur saya melihat referensi di internet, tapi saya akan coba menjelaskan sepemahaman saya, yaitu kita masukkan void terbilang, yaitu masukkan tipe data yaitu integer, lalu variabel x, maka langsung ke percabangan. Jika x sama dengan 1, maka printlah 1. Namun jika data ini tidak terpenuhi, if ini tidak terpenuhi, maka akan langsung ke bawahnya, yaitu line 8, yaitu if jika x sama dengan 2, maka printlah 2, atau outputnya akan 2. Namun jika masih saja belum terpenuhi, maka akan masuk ke line 11, yaitu jika if x sama dengan 3, maka printlah 3. Begitupun seterusnya sampai dengan line 11, yaitu jika x sama dengan 11, printlah 11. Oke, jika else if, namun jika lebih dari 11, maka akan menampilkan ini tidak terpenuhi semuanya, maka else if x lebih besar dari 11 dan x lebih kecil dari 20, maka akan terbilang x modulus 10, maka printlah 11. Setelah itu jika masih saja belum terpenuhi, maka else if masuk ke else if x lebih besar sama dengan 20 dan x lebih kecil sama dengan 9, maka terbilang atau x dibagi dengan 10, maka printlah puluhan atau puluh. Kita terbilang x modulus 10. Itu lanjut kita buat lagi int main. Setelah itu int angka dengan tipe data integer dengan variabel angka, maka printlah masukkan bilangan, lalu scan variabel scan input dan masukkan ke variabel angka dan terbilang angka.
Mari kita coba. Oke, masukkan bilangan, misalnya 8, maka outputnya akan dituliskan 8. Oke, selanjutnya kita masukkan 18, maka tulisannya outputnya akan menampilkan 18. Kita lanjut ke yang puluhan, misalnya masuk ke 20 atau 99, maka akan masuk ke 99. Seperti itu. Dan untuk ini saya masih kurang paham karena dulu saya melihat di internet dan saya mencoba menjabarkan sedikit semampu saya. Dan sekian video pemaparan atau penjelasan dari modul yang diberikan oleh dosen saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.